Sudah, Pak Dina. Eh, Teman-teman seperjuangan yang masuk dalam manajemen koperasi yang selama ini berjalan, yang sekarang kita lihat APK dari bagi SKU-nya itu hanya toko, ya, hanya toko. Nah, kemudian tadi saya bincang-bincang sama ibu, tapi memang terus terang belum bincang-bincang dengan anak saya, makanya dia tahu saya kebetulan yang satu sakit, yang satu sakit mata ya. Eh, saya tadi bincang-bincang sama ibu bahwa koperasi ini betul-betul menaungi sebagai holding seluruh kegiatan perekonomian, baik produk maupun jasa pesantren ini sebagai alur perekonomian baru. Oleh karena itu, maka saya sudah sepakat dengan ibu ke depan yang dikelola dalam holding koperasi syariah Pondok Pesantren Al-Muqtas ini tidak hanya toko, tapi seluruh usaha yang ada. Oleh karena itu, jenengan yang sudah titip saham itu 20% itu untuk seluruh usaha di Al-Muqtas, tidak hanya toko. Jadi sampai mendukung deterjen, mendukung roti, mendukung air mineral, di sana nanti ada untungnya, bagi hasil semuanya gitu ya. Ini Bismillah, Bismillah. Maka saya berharap semua usaha-usaha yang ada di pesantren, mulai toko, kantin, air mineral, WIPA-nya sendiri. Ini Mas yang sini apa yang sini? Dua-duanya. Sini ya saya. Kok melihatnya pada situ itu kan ada distorsi ini kan ya. Mungkin lebih gampang sih gambarnya. Ini saya berharap holding dalam bentuk koperasi ini satu akan memberi kontribusi nyata terhadap perekonomian Al-Muqtas dan semua yang bekerja di Al-Muqtas. Bahasa saya bekerja ini ya, bahasa saya bekerja. Syukur-syukur di kelompok tertentu seperti yang akan kita beri di LPMT. Kalau BMT nanti kan ada nasabah yang lebih banyak tentu ya. Itu bisa kepada masyarakat sekitar pesantren. Syukur-syukur membawa kalau seperti sudah diri dan Al-Ittifaq kelihatannya sudah menasional kan ya, maka memberikan arus perekonomian masyarakat nasional sebagai arus pertumbuhan baru, minimal arus pertumbuhan baru perekonomian di Al-Muqtas. Bisa dipahami ya sampai satu ya. Yang kedua, mendukung penguatan ekstra ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Jadi koperasi syariah yang ada di Al-Muqtas tentu dicoba Pak Dina, Pak Nandang, Pak Dina ini kan dulu lulusan perekonomian syariah, ya. Ekonomi syariah itu, jenengan mestinya ya tahu ahwalus sahsiyah, gitu, mestinya ngerti tentang hukum-hukum. Dan saya pengawas Dewan Pengawas Syariah, ya. Kita kolaborasi dengan keilmuan kita. Dengan manut yang sing wis belajar syariah, ya. Nah, bahwa ekonomi syariah aslinya koperasi soko guru perekonomian nasional yang dicanangkan oleh
Bung Hatta dulu itu adalah sangat Islami aslinya, karena berasal dari kata sirkah, dari syarikat, kemudian ke Indonesia koperasi. Itu Islami banget. Oleh karena itu, maka koperasi syariah yang ada di Al-Mumtaz itu mendukung pergerakan ekonomi syariah. Maka di sana nanti ada ini pergerakan halal value chain. Halal value chain. Jadi nilai-nilai value, nilai-nilai merubah dari yang konvensional, merubah dari yang konvensional halal haram itu sekarang kita coba pergerakan perekonomian yang halal. Jadi nilai-nilai kehalalan thayyiban itu kita laksanakan, dan ini untuk kebersamaan Rabbana atina fid dunya hasanah ya. Jadi ini halal value chain. Dan alhamdulillah di bawah koordinator Yai Ma'ruf Amin, wapres kita, itu memang Indonesia telah menyanangkan ini. Nah, Al-Mumtaz bagian dari pergerakan itu. Al-Mumtaz bagian dari pergerakan itu. Di Yogyakarta saya kira yang menggerak ini belum ada. Di Jawa Timur sudah ada Sidodiri, Jawa Barat sudah ada Al-Ittifaq, Jawa Tengah belum ada. Saya kira golongan tengah nanti kalau itu dimulai dari Al-Mumtaz luar biasa. Ya. Ini tentu mendukung implementasi penguatan ekonomi syariah melalui pemberdayaan ekonomi pesantren dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonomi pesantren. Kapasitas ekonomi pesantren yang nanti saya kira juga meningkatkan kapasitas pendidikan pesantren juga. Harapannya mendorong nanti ada ekspor. Kalau bisa dimulai dari swadaya, nanti usaha sayur juga ada kalau bisa ya, usaha sayuran yang kemarin sudah diajari tentang sayuran, pengolahan sampah organik, kemudian untuk tanam sayur dan seterusnya. Kalau bisa upaya bekerja sama dengan masyarakat, sayur yang ada di Al-Mumtaz dipenuhi oleh tanaman santri-santri sendiri dan masyarakat sekitar. Kemudian kalau bisa swadaya. Nah, kelebihannya ada kemungkinan yang bisa kita ekspor batik juga banyak. Kemarin sudah ditawari Pak Direktur supaya diperjuangkan batik itu untuk bisa ekspor. Kelihatannya awal pertama yang kita bisa ekspor batik itu ya. Mendorong potensi ekonomi lokal untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif. Membangun ekosistem pesantren, membangun ekosistem bisnis pesantren dengan program yang bersifat end-to-end progress. Jadi setiap usaha tentu kita pantau, kita pastikan progresnya berjalan terus. Jadi ini memang penilaian capacity building yang terus menerus agar progresnya terus naik. Jadi saya melihat tadi yang disampaikan toko dari 60 menjadi 65 menjadi 70 saya minta meloncat menjadi 140 itu adalah progres yang nanti berharap semua usaha begitu. Jadi kalau ini nanti sudah saya sampaikan hari ini seluruh unit usaha yang di Al-Mumtaz ini jadi satu kesatuan di koperasi, maka
satu masing-masing unit menyampaikan target-targetnya seperti itu, kemudian nanti secara umum koperasi secara umum yang pelaksana hariannya Pak Reva dan kawan-kawan ini nanti itu mengumpulkan dari itu semua, termasuk tentu WP-nya target kunjungan sekian, dan alhamdulillah besok Sabtu atau Minggu insya Allah ada kunjungan lagi dari MA Umatan Wasatol Batul. Sudah WA saya tadi, WA saya akan besok Sabtu, terus tak bilang Sabtu kok Minggu, syukur-syukur Minggu aja pas baik, ramen ini kan. Ini repot-repot juga ya. Tapi kan saya sudah bilang kru WEPA, Bumpes itu mestinya Minggu besok nggak libur. Koko juga nggak libur kan? Nah, liburnya nanti personal yang dijadwal. Jadi nggak ada libur Bumpes, Ajoiri atau madrasah. Ya. Cuman nanti bisa jadi Lia libur, tapi di sini orang gitu kan. Nah, pengembangan difokuskan pada tahap-tahap input produksi, manajemen, dan pemasaran. Jadi produksi iya, manajemen ditingkatkan, tentu pemasaran harus. Nah, produk di pasar ini. Kemudian yang keempat, nah ini menjadi peta jalan kemandirian pesantren. Al-Mumtaz itu nanti tidak usah dibantu siapapun, karena tumbuh berkembangnya ekosistem usaha yang ada di Al-Mumtaz ini tidak usah dibantu siapapun, sudah mandiri. Dengan usaha yang ada di Al-Mumtaz, dibantu pemerintah atau tidak dibantu pemerintah tidak berpengaruh, sehingga kita punya kemerdekaan. Walaupun tidak ingin merdeka dari Indonesia. Nah, gitu ya. Nah, ini tentu ada peningkatan governance, keorganisasian. Namanya negara aslinya ya lah, ini tata negara. Tata keorganisasian kepesantrenan, khususnya ke bisnis, manajemen bisnis. Kemudian replikasi usaha ini akan menjadi prototipe pesantren di Indonesia kalau perlu. Terus virtual market, ada market online, ada market offline. Kemudian, nah ini harapan kita menjadi center of excellence. Namanya aja pas masalah excellence, ya. Dan holding bisnis. Nah, alhamdulillah kalau ini holding menjadi pusat holding, mungkin enggak? Sangat mungkin menjadi pusat holding. Sekarang juga ketuanya, ya kan? Sekarang juga ketuanya holding pesantren di Jakarta. Nah, tentu saja Al-Mumtaz menjadi pusatnya. Sudah sangat mungkin. Ya. Besok Minggu insya Allah BI datang, kepala BI di Jakarta. Minggu insya Allah. Kemudian saya kemarin ke Kanwil, Pak Kabid yang baru ketemu dengan saya, menyampaikan akan ada kunjungan dari Jakarta dan Tangerang ke Yogyakarta, bilang izin Pak Yai akan saya bawa ke Al-Mumtaz. Siap Pak Yai, siap, pokoknya siap. Insya Allah banyak kunjungan. Amin. Nah, kesempatan promosi ya. Nah, gitu ya. Kemudian yang kelima, peningkatan akses pesantren. Pesantren kalau sudah bisa menjalankan 1, 2, 3, 4, semua dinas tidak usah kita undang, mereka akan datang. Semua kementerian tidak usah kita undang, akan datang.
dan banyak partner-partner bisnis yang nanti akan datang ke sini untuk ingin bekerja bersama-sama. Yakinlah, ini akses. Tidak hanya dalam negeri, bahkan luar negeri. Salah satu contohnya adalah Al-Ittifaq yang sekarang sudah bekerja sama dengan Belanda dan Jepang. Tentu ini adalah semangat bagi teman-temanku. Membangun enabler pesantren apa enabler? Apa? Apa? Alhamdulillah. Apa artinya enabler? Sing jawab itu sing suarane ora pati krungu. Lah jawab sing jelas apa kono? Apa? Bisa segala sesuatu yang dapat membantu tercapainya tujuan. Segala sesuatu aksesnya terbuka, maka segala sesuatu yang akan mencapai tujuan kita nanti akan terbuka. Allahumma amin. Entah infrastrukturnya, Bappenas umpamanya PUPR membangunkan atau BI membangunkan infrastrukturnya, bisa jadi kan? Kemudian saya yakin Menperindak pariwisata, kemudian apalagi Kemenak yang semua Kemenak kan sudah nawari ekspor, kan sudah jelas itu kerjasama kelembagaan akan tercipta. Nah gitu ya. Al-Ittifaq itu semua kementerian sudah datang. Insya Allah nanti kita bisa begitu. Ini tempat belajar kita semua, tempat kita berproses semua mulai dari awal ya. Dan berbahagialah pada kalian yang sempat ikut belajar dari awal ini, ikut tumbuh ini menjadi ilmu yang luar biasa bagi kita. Tinggal jadi atau tidak tergantung pada keseriusan kita semua. Terima kasih. Dengan ini RAT dinyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, selamat ber-RAT, setia menunggu.